Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama Padre Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita bakal mainin salah satu game paling kontroversial tahun ini ya sejauh ini, Hatred. Game action racikan developer dan Swedia, Destructive Creation. Kenapa kontroversial? Kalau misalnya game biasanya ngasih lu peran jadi hero gitu, lu penyelamat dunia, lu yang nolongin orang-orang lemah, si Hatred tuh justru encourage lu sebagai tokoh antagonis gitu. Lu tuh pembunuh psikopat yang udah muak gitulah sama hidup, udah sama cara dunia bekerja tuh dia udah muak. Terus akhirnya dia mutusin buat angkat senjata dan bunuh-bunuhin orang sebanyak mungkin sebelum dia sendiri mati. Nah, kenapa kontroversial? Karena gimana ya, maksudnya kalau kayak game-game kayak GTA gitu, emang lu bisa bunuh orang-orang gak bersalah gitu kan. Cuman itu tuh option yang terbuka buat gamer, jadi gamer tuh nggak diharusin buat ngelakuin hal yang sama. Tapi ya kalau lu mau having fun, lu mau bunuh civilian ya silakan aja, tapi ada konsekuensinya, which is lu bakalan dikejar polisi dan dibunuh. Sementara di Hatred itu ngebunuh civilian itu justru tujuan utamanya, jadi ngebunuh orang-orang nggak bersalah itu justru dianggap sebagai misi ya. Bagi gue pribadi sih, gue nggak terlalu masalah sama konsep kayak gini. Cuman buat media-media gede yang di luar gitu, yang udah beberapa kali ngalamin kasus penembakan di sekolah gitu, Hatred tuh jadi kayak sosok yang horor gitu. Mereka takut banyak orang-orang yang main ini tuh terinspirasi buat ngelakuin hal yang sama. Gue nggak ngerti logiknya di mana ya. Cuman buat media, Hatred ini jadi kayak ngerendahin status gaming yang emang selama ini dilihat buruk. Jadi game itu udah dilihat sebagai kambing hitamnya kekerasan. Terus kalau Hatred yang bener-bener encourage lo buat bunuh orang gak bersalah, terus ya mereka takut aja kalau misalnya video game tuh justru dipandang lebih rendah lagi. Gue sih I don't give a fuck ya, cuman yang penting asal gamenya fun, ya gue akan mainin. The problem is sayangnya dia nggak sebaik yang gue pikirin ya. Ini gue udah main sekitar mungkin 2 atau 3 jam ke depan, udah sekitar 3 tempat deh gue lewatin. Jadi oke lah, konsepnya memang kontroversial. Lalu lu jadi penjahat gitu yang seenak jidat ngebunuh orang. Cuman sayangnya gue bisa bilang kalau eksekusinya nggak sebaik yang gue pikirin sih. Nanti lu bisa lihat sendiri lah, agak terlalu repetitif ya. Gue bahkan bisa bilang kalau misalnya si Destructive Creation ini memang sengaja nge-blow up si status Hatrednya ini sebagai game yang nyuruh lo bunuh civilian supaya dia laku, udah gitu doang. Dan itu juga yang jadi alasan gue tertarik buat beli ini di Steam. 130 ribuan doang. Cuman for experience, gue rasa lebih banyak game shooter yang lebih bagus sih daripada ini. Seriously. Saya di tengah game action yang sekarang yang kayaknya mulai implement banyak elemen RPG, bisa kayak lu bisa upgrade senjata, lu bisa pilihan moral lah kayak Specs of the Line gitu segala macam. Hatred itu kembali ke akar yang benar-benar tradisional abis. Waduh, suaranya berat gitu, tokoh antagonis abis. Gue di sini sekarang misalnya kayak ngebunuh civilian gitu deh, ya nggak sih? Concentrate. So dia isometric twin shooter gitu ya, maksudnya kalau pakai analog gitu, lu bisa mainnya pakai 2 analog gitu, twin shooter namanya, twin stick shooter. Gue sih mainnya pakai keyboard sama mouse. Ya intinya sih lu datang dan ngebunuh sebanyak mungkin civilian. Lu lihat aja tugasnya, cleanse the train station, 100 remaining itu civilian ya, civilian dan non. Oh shit, gue matiin kereta api. Sapa the fuck, gue nggak expect itu, dan gue nggak ada respawn. Oh my god. Ntar kita ngomongin bentar soal masalah respawn, dan kita ketemu sama loading lagi. Oke, itu memalukan. Maafkan saya yang cupu ini. Gue nggak expect itu, ada kereta di situ. Sampah. Oke. Oh, gue ngelakuin hal yang sama lagi, gue akan nge-review sampai telanjang, sumpah. Terus yang ngelakuin itu. Oke.
Gue nggak ngerti funnya di mana sih ngebunuh civilian. Maksud gue kalau di GTA gitu oke lah, bunuh civilian 1-2 memang fun, habis itu datang polisi, datang tank, datang panzer gitu. Ya di sini sama juga sih, cuman bunuh sampai beratus-ratus kayak apa ya, kayak sasak tinju gitu, nggak bisa ngelawan mereka. Ya lu ngelakuin hal yang sama aja. Executionnya sih imbas sih. Ntar gue liat betapa kejamnya deh execution. Jadi simply ya lu mesti apa nih? Oh, satu hal yang gue suka dari Hatred, sistem destruction-nya imbang banget. Unreal Engine 4 keren. Jadi kalau misalnya lu nggak seneng nih gitu ngelewatin pintu, ya udah lempar aja bom ke dinding. Ntar dia juga bakal hancur sendiri. Keren sih. Kalau bagian destruction-nya keren lah. Tapi kalau gameplay meh. Lu lihat di radarnya di civilian, tembak civilian, udah gitu doang. Jadi sama kayak GTA, lu bunuh civilian berapa banyak gitu, ntar polisi datang, terus lu mesti ngelawan. Execution. Gua nggak ngerti funnya di mana sih. Oke lah, kalau misalnya wah ini executionnya patah leher. Kalau misalnya apa ya? Kalau dia ceritanya bagus gitu, maksudnya kayak ya gue setuju sih. Gue sempat nonton yang dibicarain sama si Total Biscuit beberapa waktu yang lalu. Dia bilang kenapa si Hatred itu gagal bikin lu kayak ngerasa jijik gitu karena bunuh civilian, karena semua orang yang lu bunuh di sini itu benar-benar sekedar objek doang gitu, nggak kerasa kayak orang beneran. Sementara kayak misalnya di The Last of Us gitu misalnya, karena lu udah attach banget sama karakter si Ellie sama si Joel, ketika si Ellie-nya digebukin sama orang lain, lu bisa ngerasain kayak marah gitu. Nah itu yang gagal ditawarin sama si Hatred sih. Ya, ini berasa bener-bener kayak shooter gitu aja udah jadi. Wow, fun nggak? So far gue nggak bisa bilang fun sih. Kenapa? Karena sama 3 misi terakhir, misi gue cuma begini-begini doang. Jadi gue datang bunuh, dan gue nggak nemu variasi apapun yang bikin fun so far ya. Oh ya, yang keren kalau misalnya civilian-nya nemu senjata, mereka bisa bantu bunuh, bisa angkat senjata juga gitu sebagai defense mechanism. Tapi destruction-nya emang keren sih. Gue mesti approve itu. Jadi semenjijikkan itu kah ngebunuh civilian gitu di so far bagi gua nggak berasa sama sekali. Why? Karena apa ya? Karena ya yang sebenarnya si Total Biscuit ngomongin, jadi karena lu nggak ngerti latar belakang karakter yang lu bunuh di sini, nggak ada ceritanya. Lu even ini karakter even nggak punya nama, men. Dia cuma ya psikopat tanpa nama gitu. Nah gua nggak ngerti gitu. Maksudnya kalau lu mau invoke emosi gitu, gagal menurut gua. Variasi gameplay juga butuh lebih banyak sih. Ya udah begini dong gitu gamenya, repetitif abis. Kita selesai, habis itu pindah ke tempat selanjutnya. Ntar di tempat selanjutnya lu ngelakuin hal yang sama lagi. Ntar ya udah, mungkin lu dapat variasi senjata yang lebih bagus lah mungkin. Terus setelah itu ya repeat, mulai lagi hal yang sama. Sebenarnya gue masih side quest aja. Benar. Gue bisa balik harusnya. Oh shit, kenapa gue bisa bunuh orang tapi gue nggak bisa nyebrang pagar tolol. Mana pintu? Mana pintu? Sama si reaksi civiliannya juga nggak seimbang yang dibayangin ya, maksudnya ya normal lah ya, seharusnya kalau misalnya lu liatin orang bawa senjata yang nembakin teman yang lain, soalnya lu kabur gitu. Ini paling kabur 1-2, yang lain cuma nunggu gitu. Tuh, I mean, what's the fucking logic, man? Nice. Oke, lu mesti lawan polisi. Nah di beberapa misi biasanya sih akan dimulai gitu, jadi lu bunuh berapa manusia gitu, terus ntar polisi datang, terus lo mesti survive rate-nya, udah gitu-gitu dong.
Kalau misalnya health, nice. Itu kalau misalnya health lo jatuh parah gitu, lo bisa execution buat nge-heal. Oke, gue ter ini. Gue mesti bonus civilian dulu. Gue butuh execution. Shit, gue gak ada senjata. Oke, gue mesti bunuh orang. Gue mesti bunuh ini. Jadi si either instead of bikin lo merasa bersalah gitu, ya manusianya benar-benar kayak berasa kayak objek gitu, nggak yang apa ya, kayak bikin lu merasa bersalah gitu, nggak sih menurut gue. Jadi gagal. Gue mesti nendang, udah jatuh satu. Mati. Nah, dia ada satu sistem yang nggak kalah tololnya sih menurut gue. Jadi kalau misalnya game-game lain tuh ngebolehin lu nge-respawn terus gitu, terus menerus. Di Hatred tuh lu mesti jalanin side mission, terus lu dapat respawn point. Nah, nanti pakai respawn point lu bisa respawn yang tempatnya nggak terlalu jauh dari target utama. Cuman kalau misalnya respawn point lu habis dan lu pengen hidup lagi, ya lu mesti ngulang segala sesuatunya dari awal, which is menurut gua rada stupid sih. That's why juga gua mainnya ini di easy. Dia nggak ada tingkatan normal loh. Jadi setelah easy itu langsung hard gitu. Die. Ini game kurang latar belakang sih menurut gue. Gue masih 43 polisi lagi dengan peluru yang terbatas. Oh god, ini kayaknya nggak akan berakhir manis ini. Pilihan visualnya buat apa? Buat bikin kayak warna-warna hitam putih gitu, gue lumayan suka sih. Gue bisa respect itu pilihan ya. Ini juga kayaknya game pertama bukan sih yang pakai Unreal Engine 4. Kalau misalnya Unreal Engine 4 Destruction-nya bisa kayak se-Hatred sih, gue kira game-game selanjutnya pakai engine ini bakal imba banget. Oke, gue mesti lawan SWAT. Come on, really. Dengan peluru gue yang udah mulai terbatas gitu. Ya udah, bunuh-bunuhin aja udah sampai 43 biji gitu. Pong. My god. Gigi kakak, gigi. Tenang. Jadi beneran menjijikkan yang dibicarakan sama media-media luar kayak Polygon gitu sih. Menurut gue bilang meh sih. Nggak sebrutal yang dibayangin. Masih lebih brutal Manhunt deh seriusan. Itu kalau bunuh civilian yang nggak ada ceritanya gitu ya, sama sekali nggak ada ini. Dan sumpah ini game susah mampus deh, sumpah. Annoyingnya, sumpahnya tuh susahnya tuh annoying gitu. Tuh mati lagi gua. Gimana caranya lu ngelawan 43 tentara yang pakai machine gun sementara lu pakai submachine gun? Dan gua mesti ngulang lagi dari awal, dari sini. Oh god. Tapi dia desasnya keren nih. Kalau misalnya tembok gitu, tuh, soalnya dia bisa pecah sih. Tuh. Tuh ini gue mesti kasih acongan jempol deh kalau destruction. Tapi kalau buat gameplay cerita, coba ya kalau misalnya dia kayak bikin apa ya, kayak latar belakang cerita yang kuat gitu. Misalnya kayak dia istrinya pernah dibunuh siapa gitu, terus dia mesti ngerasa masyarakat tuh nggak pernah ngebantuin dia gitu atau apa kan. Ngerasa gue film-film Hollywood yang kayak gitu kan udah banyak, maksudnya yang kayak tiba-tiba dia killing spree gitu gara-gara frustrasi dan segala macem. Sebenarnya kalau diimplementasin ke situ plus cerita yang lumayan kuat, gue rasa si Hatrednya bisa rada disturbing kali ya. Cuman kalau sekarang ya gue nggak bisa bilang ini sih, nggak sebanyak gue harapin lah. That's for sure.
So fucking annoying, just die dude. Nah. Masih berapa lagi sih? 26 lagi. Oh god. Mati. Oke, ini execution yang paling disturbing sih menurut gua. Yang lain juga nggak terlalu separah itu. Ini kalau misalnya lu biarin senjata-senjata pada jatuh gitu, itu civiliannya bakal berusaha bantuin polisinya juga. Oh, please mati. Tuh. Civiliannya ngajak ribut juga. Mati lagi gua. No respawn dan gue mesti restart level. Annoying, fucking annoying, really annoying. So far impresi gue, ya gue akan bahas ini di review secepatnya sih. Cuman semoga ini video kelar sebelum review, tapi ya kayaknya bakalan setelah review. Kalau so far menurut gue sih dia memang ngejual kontroversi doang sih. Dari soal gameplay segala macam, gue even gak bisa masukin dia di atas rata-rata ya. Not even rata-rata, di bawah rata-rata deh. Sebagai twin stick shooter gitu, gue rasa kayak game-game yang kayak Dead Nation gitu, yang zombie temanya tuh masih lebih fun gitu. Hatred tuh kehilangan banyak elemen ya. Maksudnya kayak lu butuh, kalau kayak ada purpose gitu, kayak lu ada sistem upgrade, terus lu ada armor atau senjata yang lebih imba gitu. Gue mungkin akan tertarik, cuman kalau sekarang apalagi ada sistem respawn yang kayak gini, oh god, gue fucking annoying. Dan ini masih difficulty easy ya. Gue gak kebayang misalnya orang yang niat gitu main di hard kayak gimana rasanya. Boom. Satu-satunya poin plus gue destructionnya, udah itu doang. Destructionnya imba. Gameplay meh, karakter meh. Pokoknya nggak bisa selesai deh main game ini. Karena gue expectnya lumayan tinggi loh sama ini. Maksudnya kalau kontroversinya udah setinggi itu ya udah gitu, hajar aja, bikin cerita yang kuat segala macem. Ya ini nggak beda sama Postal tuh jadinya. Malah mendingan gue nggak bilang mendingan Postal ya. Kalau game terbrutal mungkin masih mending Manhunt kemana-mana lah. At least cerita, motif dan lain-lain jelas gitu. Oh, kalau misalnya lu ada waktu senggang, lu boleh tuh lihat videonya si Total Biscuit yang soal si Hatred. Soal kekerasan dan kenapa si Hatred ini gak efektif buat ngelahirin perasaan disturbingnya dah. Dan gue tuh lumayan setuju gitu sama apa yang dia omongin, kalau lu tuh butuh perasaan relate gitu supaya game yang temanya kekerasan tuh memang ngena. Kalau lu nggak bikin itu, si manusia yang lu bunuh itu memang cuma jadi pixel doang gitu, nggak ada signifikansinya. Oke guys, kayaknya segitu dulu. Gua akan berjuang dulu nyelesainnya level dan semoga kelar. Dan semoga gue tahan juga mainnya. Oke, kalau misalnya lo ada kritik, saran, atau komentar, jangan lupa ditinggalin. Jangan lupa subscribe juga. Thank you banget udah nonton dan nyediain bandwidthnya buat gue. Gue benar-benar ngehargain itu. Thank you guys. See you next time maybe. Bye.